Halo, selamat pagi, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ignatius Wahyu Purnawan. Saya kategori 2 PPG dalam jabatan tahun 2022 dari LPTK Undiksa Singaraja jurusan PPKN dengan nomor peserta 2013503757554. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan membuat video pembelajaran dengan model problem-based learning dengan materi memaknai peraturan perundang-undangan nasional di kelas 8A SMPK Soferdi. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Bersiap. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Baik anak-anak sekalian, selamat pagi, silakan duduk. Baik, sekali lagi Pak Wahyu ingin menyapa kalian. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa anak-anak. Terima kasih anak-anak sekalian. Sebelum Pak Wahyu mau mulai pembelajaran, jadi Pak Wahyu seperti biasa mau memastikan kelas kalian ini siap atau tidak dalam menerima pembelajaran pada hari ini. Ya. Untuk itu Pak Wahyu minta coba cek di sekitar kalian anak-anak, sekitar bangku kalian masing-masing, mungkin ada sampah. Ya. Kalau ada sampah silakan ditaruh dulu di laci masing-masing. Ya. Pastikan lingkungan sekitar bangku kalian dalam keadaan bersih semua. Ya. Karena kebersihan itu pangkal dari iman, ya. Baik, tampaknya semua sudah bersih ya. Oke, kalau sudah semua bersih, Pak Wahyu minta kalian berdiri. Kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan doa terlebih dahulu. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa agar pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu Pak Wahyu minta kesediaannya Sinta untuk ke depan memimpin doa. Baik, Sinta silakan memandu teman dengan doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran KPKN hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama yang percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Sinta, tepuk tangan untuk Sinta. Ya. Silakan kembali Sinta. Anak-anak silakan duduk ya. Oke, selanjutnya Pak Wahyu ingin memastikan kehadiran kalian semua ya. Jadi Pak Wahyu harap di kelas ini semua bisa hadir 100%. Untuk itu silakan kalian ambil perangkat handphone kalian anak-anak. Pak Wahyu sudah share tadi di grup kelas kalian absensi atau presensi yang harus kalian isi ya. Pak Wahyu kasih waktu 1 menit dari sekarang, silakan. Baik, tampaknya semua sudah ya? Sudah. Oke, kalau sudah silakan kalian taruh kembali handphone kalian. Oke. Pak Wahyu mau mengajak kalian bernyanyi ya. Nah, sekarang Pak Wahyu minta Amel ke depan ya untuk bisa memandu lagu nasional tentunya ya, untuk membangkitkan motivasi dan semangat belajar kita. Baik Amel, Pak Wahyu minta Amel mampu memimpin lagu, memandu temannya untuk menyanyikan salah satu lagu nasional ya. Kita ambil salah satu lagu nasional yaitu lagu Dari Sabang sampai Merauke ya. Untuk itu kita berdiri lagi sekali dong ya. Biar semangat belajar kita hari ini benar-benar
rasa seperti itu anak-anak ya. Kita nyanyikan dengan suara yang lantang dan keras serta penuh semangat ya. Silakan Amel. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita nyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Kita mulai ya, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Tangan untuk kita semua. Silakan Amel, terima kasih Amel. Silakan anak-anak duduk kembali. Dari Sabang sampai Merauke, begitu lagu yang tadi barusan kita nyanyikan ya. Ada yang tahu nggak makna dari lagu itu anak-anak? Ya, ada yang tahu? Apa sih makna dari lagu dari Sabang sampai Merauke? Itu menggambarkan apa? Oke, silahkan Mita. Makna lagu tadi itu dia mencerminkan kalau negara Indonesia itu negara yang besar, yang beragam dengan pulau-pulaunya gitu. Oke, tepuk tangan untuk jawabannya Mita, luar biasa sekali ya. Selain Mita mungkin ada yang mau menambahkan? Cowok mungkin? Ya, Aresta silakan. Lagu Sabang sampai Merauke ini menggambarkan suatu negara Indonesia ini adalah negara yang kaya akan suku, agama, ras, golongan ataupun adat istiadat yang ada di negara ini. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk Aresta jawabannya. Baik, bisa kita simpulkan jawaban Aresta dan jawaban dari Mita benar ya, bahwa negara Indonesia adalah negara yang besar, negara yang multikultur, kaya akan keberagaman, baik adat istiadat, ras, golongan, suku dan sebagainya. Yang semua itu senantiasa harus kita jaga. Ya, jaga apanya? Semangat persatuan dan kesatuannya. Ketika itu mampu kita jaga, maka negara kita, negara Indonesia akan tetap ada dan akan tetap eksis sepanjang masa. Setuju? Setuju. Oke, baik anak-anak sekalian. Materi minggu lalu anak-anak ya, ada yang masih ingat? Apa kira-kira yang Pak Wahyu bahas minggu lalu? Tentang hukum kan? Ya, masih ingat apa itu hukum? Ada yang mau memberikan jawaban? Ya, silakan Amel. Jadi, hukum sendiri adalah aturan yang dibuat oleh suatu lembaga negara yang tentunya berwenang, yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku para warganya sendiri agar tidak ada kejadian-kejadian yang bertindak di luar ranah hukum. Sikap hukum sendiri adalah memaksa dan juga yang berada di bawah hukum tersebut harus menaati hukum tersebut. Oke, tepuk tangan untuk jawabannya Amel, luar biasa ya. Baik, terima kasih Amel ya. Jadi jawabannya benar sekali anak-anak ya. Jadi minggu lalu kita bicara tentang hukum. Jadi hukum itu dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yang tujuannya adalah untuk mengatur pola tingkah laku manusia, terutama manusia yang tinggal dalam wilayah negara tersebut. Nah, anak-anak, pada hari ini kaitan materi kita itu masih seputar hukum, tapi berupa bentuk produk peraturan perundang-undangan. Nah, kita ingin belajar apa? Kita ingin belajar tentang apa sih itu peraturan perundang-undangan. Seperti itu anak-anak. Nah, untuk itu anak-anak sekalian, sebelum Pak Wahyu menjelaskan lebih jauh atau kita berbicara lebih jauh tentang materi peraturan perundangan ini, Pak Wahyu akan memberikan kalian tes di awal, ingin mengetahui pemahaman kalian di awal. Seberapa jauh kalian memahami tentang peraturan perundang-undangan ya. Kalian bisa cek sekali lagi di grup kelas kalian. Pak Wahyu mengirim di sana pretest ya, yang harus kalian isi dan jawab. Ya, Pak Wahyu kasih waktu kurang lebih 5 menit dari sekarang. Silakan dibuka linknya anak-anak. Sudah ketemu ya? Sudah. Ya. Di situ ada 10 soal, silakan dijawab. Baik anak-anak, sudah ditemukan soalnya ya?
Ya, silakan, itu ada 10 soal, silakan dijawab. Waktu 5 menit. Pilih jawaban yang menurut kalian rasa jawabannya benar. Baik, anak-anak sekalian, sudah selesai ya? Oke, baik, kalau sudah selesai Pak Oyo ingin cek jawaban kalian ya, seberapa benar jawaban kalian untuk kita ketahui pemahaman kalian tentang materi tentang peraturan perundangan. Baik, anak-anak, dari hasil jawaban kalian sudah Pak Oyo tampilkan di depan kelas, kalian bisa perhatikan di tes awal. Jadi ada 45% yang menjawab masih salah untuk pertanyaan pertama, dan yang kedua ada 55% yang masih menjawab salah ya. Dan kita bisa lihat nilainya di sini. Jadi berapa persen yang sudah tuntas. Jadi kalau kita perhatikan dari tes awal yang Pak Oyo tampilkan tentang soal peraturan perundang-undangan tersebut, hampir 75% masih di bawah KKM ya. Tapi nggak apa-apa, namanya kita masih berproses ya. Nah, oke anak-anak, terima kasih untuk jawaban kalian. Tepuk tangan sekali lagi. Dari tes awal tadi, sekarang kita lanjut kepada materi pembahasan yang ingin Pak Oyo tampilkan secara singkat dan cepat. Nanti silakan kalian telaah ya. Nah, materi kita adalah tentang tata urutan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Nah, kalau di buku kalian itu ada pada materi bab berapa? Bab 2 ya. Silakan kalian lihat dan bisa baca di bab 2 tentang tata urutan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Adapun anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada materi ini kalian bisa perhatikan dan lihat di depan. Jadi harapan Pak Wahyu adalah kalian mampu menjabarkan makna tata urutan perundangan, mendeskripsikan hierarki peraturan perundangan, dan menerapkan laporan hasil telaah makna peraturan perundang-undangan, yang nanti hasil laporan itu kalian lakukan secara berkelompok. Sebentar kita akan membentuk kelompoknya ya. Nah, jadi itu Pak Oyo minta kalian bisa memahami dan mengerti tujuan dari pembelajaran hari ini. Ya, sekarang kalian bisa saksikan dan simak gambar di depan. Ya, nah, dari tayangan gambar di depan itu bisa kalian saksikan ada petugas lalu lintas yaitu polisi, kemudian ada siswi yang menyeberang jalan, dan juga ada pengendara sepeda motor. Apa yang ingin kalian sampaikan atau kalian punya pendapat tentang gambar di depan? Silakan. Ada anak-anak? Ya, silakan Amel. Menurut saya sendiri di gambar tersebut semuanya sudah menaati peraturan yang ada di masyarakat. Salah satunya seperti untuk pengendara motor, saat ada orang yang menyeberang, mereka sudah tertib berhenti. Lalu para siswa pun yang menyeberang sudah di tempat yang seharusnya untuk menyeberang. Dan satu lagi, aparat keamanan atau Pak polisinya sudah membantu para siswa dan menjalankan tugasnya dengan baik. baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk jawabannya Mel ya. Baik, luar biasa sekali tadi jawaban Amel ya. Jadi benar sekali, Amel mengatakan bahwa apa yang kita lihat pada gambar di depan adalah merupakan contoh positif dari masyarakat yang menaati peraturan perundangan. Pengendara lalu lintas berhenti di tempat yang tepat, tidak melanggar rambu. Kemudian para pejalan kaki yaitu siswa dan siswi atau murid sekolah berjalan di zebra cross, memang tempatnya untuk menyeberang jalan. Dan petugas lalu lintas yaitu Pak Polisi menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Jadi ini adalah sebuah contoh bagaimana sikap positif dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan ya. Nah, lalu kalau kita lihat gambar selanjutnya anak-anak. Nah, sekarang saya tampilkan gambar yang lain. Nah, oke ya, sudah bisa lihat di depan. Siapa yang pernah seperti ini di jalan raya mungkin? Oh, siapa? Oke. Kemarin saya Pak. Oke ya, perhatikan anak-anak sekalian. Gambar di depan kalau kita lihat ini adalah gambar apa, dan silakan kalian berikan pendapat kalian tentang gambar tersebut. Silakan. Selain Amel mungkin ada yang mau kasih jawaban lain.
Saya Pak, Ya, silakan Silvano. jadi itu adalah gambar seorang pelajar yang melanggar aturan lalu lintas. Luar biasa, tepuk tangan untuk jawabannya Silvano ya. Baik anak-anak sekalian, dari jawaban Silvano tadi, teman kalian benar sekali ya, bahwa gambar di depan adalah salah satu contoh negatif ya dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Contoh negatif artinya bagaimana kita melihat seorang siswa atau pelajar mengendarai sepeda motor tanpa helm, bonceng tiga, melintas di jalan raya adalah merupakan bentuk contoh sikap negatif terhadap peraturan perundangan. Berarti apa yang ditampilkan dari gambar ini adalah orang tersebut adalah orang yang tidak taat terhadap aturan yang sudah ditetapkan oleh negara. Dan ini adalah sebuah perilaku yang tidak pantas untuk kita ya. Baik sekali anak-anak ya, Pak Oyu lanjutkan. Nah, makna daripada tata urutan peraturan perundangan itu apa? Kita tahu sendiri bahwa negara Indonesia ini adalah negara hukum. Tadi sudah dijelaskan hukum itu apa ya. Jadi dalam sebuah negara hukum ada pengakuan atas hak asasi manusia, kemudian asas legalitas, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak. Ya, jadi semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan di negara ini. Seperti itu, tanpa terkecuali. Ya. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita melihat bagaimana sih bentuk atau pembentukan dari sebuah peraturan perundang-undangan. Kita sudah memahami bahwa peraturan perundang-undangan itu dibuat oleh negara. Sekarang kita ingin mengetahui bagaimana proses pembentukannya. Jadi pembentukan peraturan perundangan adalah pembuatan peraturan perundangan yang mencakup ada tahapan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan, dan pengundangan. Ya. Jadi yang melakukan tugas-tugas dari proses awal, dari penyusunan atau perancangan sampai proses pengundangan itu dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Jadi tidak semua lembaga negara atau tidak semua orang itu bisa membuat suatu peraturan hukum. Hanya lembaga-lembaga yang sudah ditetapkan oleh negara. Ya. Kemudian selanjutnya, adapun asas daripada peraturan perundangan, ya, asas daripada peraturan perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi ada dasar hukumnya. Jadi dasar hukum dari pembuatan peraturan perundangan itu adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Bisa dipahami? Ya. Jadi sekali lagi, fungsi dari peraturan perundangan itu adalah untuk mengatur pola tingkah laku kita dalam lingkungan masyarakat. Tepuk tangan untuk kita. Tepuk semangat. Semangat ya. Nah, itu sedikit materi singkat yang bisa Bapak sampaikan kepada kalian anak-anak. Nah, sekarang gimana? Sekarang kita mau mengaitkan antara materi atau teori dengan permasalahan yang terjadi. Nah, jadi Pak Oyi punya kasus atau permasalahan. Nah, permasalahan atau kasus ini Pak Oyi minta nanti kalian berdiskusi dengan teman kelompok dan kalian carikan solusi gimana yang terbaik untuk kasus atau permasalahan tersebut. Kasus atau permasalahan itu tentunya berhubungan dengan peraturan perundang-undangan itu. Apa kasus permasalahannya? Sebentar ya. Kita bikin kelompok terlebih dahulu, setuju? Setuju. Oke. Seperti biasa kelompok yang kita bikin dengan teknik permainan tak, tik, tuk, dan boom. Ya, apa? Tak, tik, tuk, boom. Mulai dari Samuel, silakan Samuel. Tik, tuk, boom. Tuk, boom. Tak, tik, tuk, boom. Tak, tik, tuk, boom. Tak, tik, tuk, boom. Tak. Ya, oke. Yang tak bergabung dengan yang tak, tik dengan tik, tuk dengan tuk, boom dengan boom. Waktu Pak Wahyu kasih 1 menit, silakan cari teman kelompoknya, cepat. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah mencari teman kelompok kalian dengan cepat ya. Pak Wahyu harapkan. Jadi kalian mau ngapain sih dengan teman kelompok ini? Jadi perhatikan.
Perhatikan ya, di depan Pak Oy sudah tampilkan permasalahan terkait peraturan perundang-undangan ya. Nah, kalian bisa lihat di depan ada yang namanya tulisan ID Kacung WHO ya. Tentunya kalian nggak asing dengan apa namanya masalah ID Kacung WHO yang pernah diucapkan oleh salah satu artis lokal Bali yaitu Jering SID ya. Ya, semua tahu Jering kan? Ya. Jadi 2 tahun lalu pada saat COVID-19 melanda negara kita, ya, Jering itu menuai kontroversi dari ucapan yang dia keluarkan di media sosial. Dia mengatakan apa? ID Kacung WHO. ID itu apa? Ikatan Dokter Indonesia. Benar sekali ya. Nah, beliau mengatakan atau Jering mengatakan bahwa ID itu berada di bawah komando dari WHO, bahwa COVID itu sebenarnya tidak ada dan ID dikatakan mengada-ada karena permintaan dari WHO, sehingga apa namanya Jering dianggap sebagai kacung. Kacung itu suatu istilah yang kasar sekali ya, yang sebenarnya tidak pantas diucapkan apalagi oleh seorang tokoh figur ya. Jadi kalian sebagai orang-orang yang berpendidikan, sebelum kita mengucapkan suatu statement atau komentar, kita pikirkan dulu jangan sampai statement kita itu menyinggung perasaan orang lain. Nah, ini jadi pelajaran juga buat kita. Nah, apa yang ingin kita ambil masalah dari sini? Kita ingin melihat apakah yang diucapkan Jering itu fakta atau melanggar hukum. Ya. Jadi apa yang kalian lihat di depan itu sudah tertuang juga dalam LKPD ini. Jadi LKPD atau lembar kerja peserta didik ini Bapak akan bagikan kepada kalian dengan teman kelompok kalian. Silakan kalian diskusikan. Kemudian kalian tulis jawabannya pada halaman berikutnya di LKPD ini. Dan terakhir kita presentasikan hasil daripada apa yang sudah kalian bahas bersama terkait kasus atau masalah Jering ini. Paham anak-anak? Ya. Kalian tetap di tempat biar Bapak yang keliling untuk membagikannya. Semua sudah pegang LKPD anak-anak? Ya, jadi itu lembar kerja peserta didik. Silakan kalian baca dulu kasus atau permasalahannya pada teks halaman 1. Setelah kalian baca, kalian cermati dengan teman kelompok, kalian analisa, kemudian kalian tulis solusi terkait permasalahan itu. Kalian selesaikan coba dengan berdiskusi dengan teman kelompok kalian ya. Pak Wahyu kasih waktu kurang lebih 20 menit dari sekarang. Setelah itu kalian presentasikan di depan kelas dan Bapak akan ambil nilainya ya. Paham anak-anak sekalian? Paham. Ya, silakan mulai dikerjakan. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar,
ya. Luar biasa, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan mulai dengan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ya. Oke, kelompok pertama Pak Oyu minta kelompoknya Amel bisa ke depan untuk presentasi. Rio plus untuk kelompok Amel. Baik, selamat pagi Pak Guru dan teman-teman sekalian. Jadi pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan tentang hasil dari diskusi kami mengenai kasus jaring. Pertama-tama kita akan memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Lucia Melecoca, nomor absen 24. Nama saya Aurea Dekit Sindau dan nomor absen saya adalah 6. Nama saya adalah Nagur Abdul Ramadan, nomor absen saya adalah 2. Nama saya Darashani Dahmas Simbolan, absen 31. Nama saya Komahakini Ede Chandra, absen 22. Besok saya akan menjelaskan mengenai analisis masalah. Dari hasil analisa kami menyimpulkan bahwa masalah yang terdapat dalam kasus jaring adalah tentang pencemaran nama baik dan ujaran kebencian pada ID dari statement yang ia unggah di sosial media. Indonesia sebagai negara hukum tentunya menindaklanjuti terkait masalah ini, karena tidak boleh ada orang yang kebal terhadap hukum. Jering terkena pelanggaran atas pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 54A ayat 2 UU ITE Jungto pasal 64 ayat 1 KULTP. Hal ini membuat Jering terkena hukuman 1 tahun 2 bulan. Ini membuktikan bahwa fungsi undang-undang secara eksternal telah terlaksanakan dengan baik. Dan juga sebagai bukti berlakunya supremasi hukum secara nyata, menurut kami, keputusan hukum untuk membawa ini ke tahap yang serius sudah baik. Karena masalah ini tidak hanya melibatkan permasalahan dalam negeri, tetapi juga sampai melibatkan organisasi internasional. Jerings juga harus menyadari bahwa perilakunya itu tidak baik dan tidak melakukannya lagi, serta lebih berhati-hati dalam mengunggah opini di media sosial. Agar tidak terjadi hal-hal seperti ini, kami memikirkan bahwa sanksi yang harus diberikan harus berat, sehingga menimbulkan rasa takut untuk melakukannya. Selain itu pula diperlukan edukasi tentang apa saja yang bisa dan tidak bisa kita posting di media sosial. Hal ini dikarenakan juga adalah penyebaran masalah atau unggahan dapat tersebar dengan cepat dan luas. Lalu kita juga harus memikirkan yaitu pembatasan pengguna media sosial terhadap oknum-oknum yang sekiranya belum cukup umur ataupun yang belum cukup bijak dalam bertindak di media sosial. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata ataupun hal-hal yang tidak berkenan lainnya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompoknya Amel, luar biasa ya. Silakan Amel kembali ke tempat ya. Baik. Selanjutnya Pak Wahyu minta kelompoknya Sinta ya bisa maju untuk mempresentasikan hasil jawabannya. Selanjutnya kelompoknya Sinta, Pak Wahyu minta untuk ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan Sinta dan kelompoknya ya. Kelompok apa ini? Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Selamat pagi ya. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kasus Jering. Tapi sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Joseph dan Salikin, nomor absen 16. Nama saya Desa Putri Desa Paramita, nomor absen 9. Nama saya Sinta Sekali, nomor absen 30. Nama saya Sirawali Bintang Utomo, nomor absen 7. Nama saya Diani, nomor absen 17. Nama saya Hirodo Rama Devana Nadio, nomor absen 15. Adapun analisis materi ini adalah permasalahannya terletak pada kata yang digunakan oleh Jering, termasuk kata kasar yang menyinggung PHID
dan perkataan yang diucapkan oleh Jering termasuk pencemaran nama baik. Kayak tanya dalam tadi, hal ini dilakukan oleh Jering termasuk melanggar peraturan perundang-undangan yaitu pasal 28 ayat 2 junto, pasal 54A ayat 2 UU ITE junto, dan pasal 54 ayat 1 KUHP. Dan juga solusi untuk permasalahan ini adalah seharusnya Jering sering menjaga kata-katanya sebelum diposting ke media sosial, dan Ibi harusnya memberikan alasan yang lebih meyakinkan masyarakat tentang pentingnya vaksin Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Sinta ya. Silakan kembali Sinta. Baik anak-anak sekalian, semuanya sudah Bapak lihat menampilkan hasil presentasi terbaik dari kelompok masing-masing. Tepuk tangan untuk kalian semua ya. Baik, selanjutnya kita ngapain? Selanjutnya kita mau ambil kesimpulan. Kesimpulan yang pertama kita mau tarik dari kasus yang barusan Pak Oyu sampaikan kepada kalian, atau permasalahan yang sudah kalian identifikasi secara bersama-sama ya. Bahwasanya kasus yang dialami oleh Jering karena ucapan atau statementnya itu merupakan atau dianggap sebagai kasus pelanggaran hukum. Kenapa dianggap sebagai kasus pelanggaran hukum? Karena satu, seperti yang kalian sampaikan tadi saat presentasi, Jering sudah melakukan pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik ini dilakukan oleh Jering kepada siapa? Kepada lembaga, sebuah lembaga, IDI. IDI itu adalah lembaga Ikatan Dokter Indonesia, sebuah organisasi. Ya, punya nama baik, punya reputasi baik, punya nama besar. Jelas kalau misalnya dari pihak IDI kemudian akhirnya tersinggung. Dan itu merupakan salah satu hal yang menyebabkan Jering itu kemudian terkena permasalahan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, yang kita mau petik dari kasus Jering ini, atau kita mau ambil hikmahnya dari kasus Jering ini apa? Bahwa kita sebagai manusia yang hidup di zaman digital seperti sekarang, itu harus berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Orang bilang apa dulu? Mulutmu adalah harimau. Kalau sekarang jarimu itu adalah harimau. Jadi jangan sampai kita salah memposting atau mengucapkan atau menulis suatu komentar di sosial media yang kemudian itu berakibat fatal kepada diri kita sendiri, dan bahkan jangan sampai kemudian kita dianggap sebagai pelanggar hukum, meresahkan masyarakat, merugikan nama baik seseorang sehingga kita terjerat masalah hukum. Ini patut kita ambil hikmah dari kasus apa yang dialami oleh Jering. Bisa dipahami anak-anak sekalian? Oke, baik. Kemudian yang kedua, kesimpulan secara global dari materi peraturan perundang-undangan ini. Ya, apa yang mau kita simpulkan? Atau kalian punya pendapat masing-masing? Kira-kira pembelajaran kita hari ini tentang makna peraturan perundangan itu kesimpulannya seperti apa? Silakan. Saya Pak. Oke, Devan silakan. Jadi kita tuh harus mengetahui makna dari peraturan perundang-undangan dan juga contoh sikap dari peraturan perundang-undangan tersebut dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke Devan, tepuk tangan ke jawabannya Devan, luar biasa. Baik sekali ya. Baik, itu tadi jawaban dari Devan ya. Sekarang selanjutnya kira-kira ada lagi yang mau memberikan kesimpulan terkait pembelajaran kita hari ini tentang peraturan perundangan? Iya, silakan. Jadi kesimpulannya adalah sebagai masyarakat atau warga negara Indonesia, kita patut untuk mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut. Oke, luar biasa. Tepuk tangan jawabannya ya. Baik anak-anak sekalian, dari kedua kesimpulan rekan kalian atau teman kalian tadi ya, tidak jauh berbeda ya. Jadi itu benar sekali anak-anak bahwa kesimpulan daripada materi pembelajaran hari ini adalah sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita wajib taat dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara. Ya, bagaimana kita bersikap, berperilaku positif dalam lingkungan kita, baik itu di lingkungan keluarga kita, di lingkungan masyarakat kita, di lingkungan sekolah, bahkan dalam pergaulan kita sehari-hari, kita wajib selalu taat terhadap peraturan perundang-undangan. Bukan hanya peraturan perundang-undangan, tapi semua norma yang berlaku di dalam masyarakat itu wajib kita taati untuk terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Setuju?
Tepuk tangan sekali lagi. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita mengetahui kesimpulan dari materi pembelajaran, kembali Pak Oyo akan memberikan kalian link, dan link itu sudah kalian bisa lihat di grup kelas kalian kembali. Link apa? Link post test atau tes terakhir ya. Pak Oyo ingin melihat sejauh apa kalian memahami materi pembelajaran hari ini. Nanti hasilnya kita bisa lihat apakah kalian bisa mendapatkan hasil yang baik atau biasa atau kurang ya. Waktu Pak Oyo kasih 5 menit dari sekarang, silakan. Nah, anak-anak sekalian, dari jawaban hasil post test kalian atau tes akhir kalian tadi, sekarang Pak Oyo bisa tampilkan di depan. Kita lihat perbandingannya dari tes awal dan tes akhir. Nah, bisa kalian saksikan di depan. Jadi di tes akhirnya kalian menunjukkan suatu perkembangan yang luar biasa ya. Jadi dari 100%, 95% jawaban kalian itu tuntas. Tepuk tangan untuk kalian ya. Ya, di situ bisa kita pastikan Pak Oyo tarik kesimpulan bahwa kalian sudah memahami materi pembelajaran yang sudah kita bahas pada hari ini. Baik anak-anak, sekarang kita mau akhiri pembelajaran kita dengan doa. Kembali Bapak minta kalian berdiri. Kita akan tutup pertemuan hari ini dengan doa. Oke? Kita ciptakan suasana hening dan tenang. Perhatikan Bapak, anak-anak. Untuk materi pembelajaran minggu depan, Bapak meminta kalian di rumah membaca atau berliterasi tentang tata urutan peraturan perundangan ya. Mulai dari undang-undang yang paling tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, sampai peraturan yang terendah, yaitu peraturan daerah. Bisa dipahami? Agar minggu depan kita masuk ke materi itu, Pak Oyo tidak banyak lagi berbicara, kita langsung kepada permasalahan yang baru terkait materi tersebut. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa. Pak Oyo minta Andres silakan ke depan untuk memimpin doa penutup. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran PPKN hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Silahkan kembali ke tempat. Ya anak-anak, demikian hasil pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya, terima kasih untuk partisipasinya. Kalian semua luar biasa pada hari ini sudah memberikan yang terbaik pada pembelajaran PPKN. Sampai bertemu minggu depan. Selamat siang, salam sehat selalu.